Dalam pandangan etika Kristen, pernikahan adalah lembaga kudus yang ditetapkan oleh Allah sendiri sejak awal penciptaan manusia. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 di sini menekankan bahwa pernikahan bukan hanya hubungan sosial atau hukum, tetapi juga perjanjian rohani antara dua pribadi di hadapan Allah. Karena itu, pernikahan bersifat seumur hidup dan tidak seharusnya dipisahkan oleh manusia. Yesus menegaskan sendiri tentang hal ini di dalam Matius pasal 19 ayat 6. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dari sini jelas bahwa dalam etika Kristen, perceraian tidak dikehendaki oleh Allah karena merusak kesatuan yang telah Ia tetapkan. Lalu kehidupan pernikahan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Tuhan mau supaya suami dan istri hidup dengan setia, saling mengasihi, dan saling memaafkan. Dalam kehidupan rumah tangga pasti ada masalah, entah karena perbedaan pendapat, ekonomi, atau bahkan kesalahpahaman. Tetapi ajaran Kristen mengingatkan kita untuk tidak cepat menyerah. Setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan komunikasi, doa, dan pengampunan, bukan dengan perceraian. Di dalam Maliaki pasal 2 ayat 16 dikatakan bahwa Tuhan bahkan membenci perceraian karena perceraian seringkali membawa luka baik bagi pasangan itu sendiri maupun bagi anak-anak dan keluarga di sekitarnya. Jadi, dari sudut pandang etika Kristen, perceraian bukanlah solusi, tapi justru tanda bahwa kasih dan komitmen dalam pernikahan sedang diuji. Kapan perceraian itu diizinkan? Ada kondisi tertentu yang sangat berat di mana perceraian mungkin tidak bisa dihindari. Misalnya dalam Matius pasal 19 ayat 9, Yesus menyebutkan bahwa perzinaan atau ketidaksetiaan bisa menjadi alasan seseorang untuk memilih bercerai. Lalu dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-15, Rasul Paulus menulis bahwa kalau salah satu pasangan yang tidak beriman meninggalkan pasangannya, maka pihak yang beriman tidak terikat lagi. Walaupun begitu, ajaran Kristen tetap menekankan bahwa perceraian adalah jalan terakhir. Setelah semua usaha untuk berdamai, memperbaiki hubungan, dan mencari bimbingan rohani dilakukan. Artinya, perceraian bukan pilihan utama, tetapi langkah yang sangat disayangkan. Etika Kristen mengajarkan bahwa dalam pernikahan, suami dan istri harus meneladani kasih Kristus kepada jemaat. Kasih Kristus itu sabar, penuh pengampunan, dan tidak menyerah walau sulit. Jadi, pasangan Kristen seharusnya berjuang untuk saling memahami dan memperjuangkan hubungan mereka, bukan langsung mencari jalan keluar lewat perceraian. Gereja dan komunitas iman punya peran penting untuk membantu pasangan yang sedang mengalami masalah lewat konseling, doa, dan dukungan agar mereka bisa berdamai dan memulihkan hubungan mereka. Nah, kesimpulannya adalah etika Kristen memandang perceraian sebagai hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, karena pernikahan adalah perjanjian suci yang seharusnya dijaga seumur hidup.